see what I see. Bagi beberapa orang, air terjun adalah tempat yang sangat indah dan menakjubkan. Tapi tak sedikit juga orang-orang yang menganggap bahwa air terjun ini adalah tempat berbahaya dan tempat yang mengerikan. Malam ini gue bakal menceritakan cerita dari sepupu gue waktu dia lagi main-main ke salah satu air terjun terbesar di Jawa Timur. So, untuk warga desa Sukawedi yang rokok, disiapin dulu rokoknya, yang ngopi, diseruput dulu kopinya. Waktu itu, gue sempat diajakin sama sepupu gue untuk main-main ke salah satu air terjun terbesar yang ada di Jawa Timur. Anggap aja namanya Bono. Nah, si Bono ini ngajakin ke sana bertiga sama dua temennya yang lain. Ada Rudy sama Silvi. Jadi kita rencana ke sana mau berempat. Nah, ini kita udah prepare dari H-3 nih. Nanti kita kesini ya, kita siapin ini. Kita mau glamping di sana. Jadi kayak masak-masak di sana gitu loh, barbekyuan sambil lihat air terjun gitu kan, sambil nyebur lah tipis-tipis ya kan. Nah, tapi di H-1, bener-bener di H-1, itu gue tiba-tiba ada kerjaan mendadak. Jadi posisinya di sini dari kita berempat yang udah kerja itu cuma gue sendiri. Yang Bono, Rudy, sama Silvi itu masih pada kuliah. Jadi waktu itu tiba-tiba waktu H-1 itu gue ada penugasan mendadak untuk ngurusin klien yang ada di luar kota gitu loh. Ya gue bilang lah sama Bono, Bun sorry banget nih, kayaknya gue besok gak bisa deh, gue tiba-tiba harus ke luar kota ngurusin klien. Terus si Bono bilang kan, ya gimana sih masa kita bertiga air terjun loh ini pak, kita masih harus trekking bertiga. Kita juga udah siap-siap dari H-4 loh. Masa ya tiba-tiba sekarang kita berangkat bertiga kan gak mungkin. Ya gimana, namanya gue ada kerjaan ngurusin klien keluar kota gimana. Dipending aja gimana, bisa gak kalau dipending gue ikut nih, fix nih. Gak bisa pak, kita bertiga juga kalau dipending kapan lagi sempetnya. Ini mumpung kita lagi pada kosong, lagi gak ada jadwal kuliah nih. Ya udahlah, gue sumbang duit aja ya buat buat beli apa kek di sana. Nah kalau gitu boleh tuh, bangke batin gue kan, giliran duit aja diiyain. Ya udah akhirnya mereka jalanlah bertiga ya kan. Jadi tinggal Bono, Rudy sama Silvi. Kalau ceritanya dari Bono ini sih kayak selama perjalanan OTW dari Surabaya ke lokasi tersebut, gue gak bakal nyebutin nama tempatnya, dan nama-nama yang gue sebutin di sini juga udah disamarkan semua karena cerita ini sangat sensitif dan eksplisit. Kalau cerita dari Bono sih dari Surabaya ke lokasi tersebut fine-fine aja gitu loh. Cuma begitu mereka sampai, itu mereka kurang lebih masih harus trekking sekitar 15-30 menit untuk sampai ke air terjunnya. Jadi trekkingnya itu bukan trekking bagus ya. Trekkingnya ini benar-benar harus trekking lewat hutan. Jadi benar-benar mereka trekking lewat hutan. Dan di hutan itu kata si Bono kayak, padahal mereka cuma berempat. Mereka tuh cuma berempat, tapi kayak ada mereka tuh bertiga, tapi karena si Silvi ini
cewek sendiri mungkin ya. Jadi Sylvie ini kayak manja gitu loh, manja-manja terus parnoan, ya kayak gitu-gitulah. Si Bono sih fine-fine aja sama Rudy, kayak having fun, bener-bener having fun di sana. Cuma yang aneh tuh bener-bener dari Sylvie kalau kata Bono. Ada aja tingkahnya yang tiba-tiba ngelamun lah, yang tiba-tiba kakinya berat lah, yang tiba-tiba pundaknya berat lah, gitu-gitu. Sampai akhirnya mereka udah keluar hutan, udah nemu air terjunnya, seneng dong mereka. Tiba-tiba waktu mereka lagi ngerakit kursi, terus ngerakit barbecue, itu ada satu kakek tua nyamperin ke mereka, cuma bilang 4 kata, 4 atau 5 kata. Hati-hati, jangan ke bawah air terjun. Cuma bilang gitu doang. Terus kakek-kakeknya balik lagi ke dalam hutan. Rudy yang penasaran ngejar dong. Kayak gimana maksudnya? Sambil teriak-teriak gitu kan. Kayak dikejar ke dalam hutan, gak ada. Hilang itu kakek-kakek. Balik lagi ke balik lagi ke Bono sama Sylvie. Si Bono nanya kan, gimana Ruth? Kenapa? Siapa tuh? Gak tahu, gak jelas, tiba-tiba ngilang. Sylvie tuh diem aja sambil masak-masak ya kan. Mereka makan-makan dulu lah, makan, foto-foto. Terus udah selesai, mereka mulai kayak ganti baju terus nyebur kan. Nyebur tapi nggak yang ke bawah air terjunnya pas gitu loh. Nyebur, si Sylvie tiba-tiba langsung lari ke ke bawah air terjun. Ruth, tolongin gua Ruth, ada yang minta tolong. Bono langsung teriak kan, Sil, jangan Sil, awas Sil. Rudy juga langsung narik tangannya Sylvie kan, Sil, awas itu batu. Langsung teriak karena tiba-tiba ada batu longsor dari atas. Sylvie langsung ditarik, jatuhlah mereka bertiga kan. Kakinya Sylvie patah di situ. Langsung pendarahan kan karena kejepit batu-batu yang ada di sana. Karena kan langsung ditarik, mereka juga nggak tahu gimana kondisinya di sana. Langsung patah kakinya Sylvie itu. Tapi ya gue juga nggak tahu gimana ceritanya. Jelas patah, langsung dievakuasi, dibawa ke kursi dulu, pertolongan pertama kan. Terus si Bono sama Rudy cuma bisa bengong, tatap-tatapan sambil saling tanya, gimana nih? Kita cuma bertiga, mana ada orang lain di sini? Mau diapain nih Sylvie? Sil, lu gimana? Bisa jalan nggak? Nggak mungkin, sakit banget, sakit. Sylvie cuma gitu doang sambil nangis ya kan. Ya dulu ganti baju dulu, gimana? Bisa nggak ganti baju? Nggak bisa, sakit. Ya udah akhirnya sama Bono nggak diapa-apain, langsung dipakein hoodie gitu doang. Jadi dulu pakai hoodie. Langsung dipakai hoodie, sama Bono digendong. Lu tolong beresin ya, gue langsung bawa cabut aja. Gue langsung bawa ke mobil, karena mereka bertiga bawa mobil kan. Sampai mobil, Bono sama Sylvie ini nungguin Rudy. Sylvie udah nangis-nangis kan, tapi udah agak reda gitu. Bon, Rudy mana Bon? Kaki gue sakit Bon, Rudy mana Bon? Gitu-gitu doang kan. Akhirnya Rudy sampai ke mobil. Rudy udah di situ, udah panik, sampai mobil bengong, muntah dia. Ruth, anjing lah, apaan sih ini? Sylvie udah kayak gini terus lu kayak gitu, gimana sih Ruth? Ayolah Ruth, gue juga capek ini, bukan lu doang yang kacau, gue juga udah kacau lah pokoknya di sana, kacau balau. Si Bono
langsung nenangin Rudy, bersihin mobil dulu, terus mereka tancap gas ke IGD, rumah sakit terdekat waktu itu. Udah sampai IGD, Sylvie udah dirawat, udah tenang, Bono semua Bono yang ngurusin di situ, karena Sylvie sama Rudy di situ udah KO. Yang Rudy udah bengong gara-gara muntah, Sylvie kakinya patah ya kan. Di sana Rudy barulah cerita. Begitu udah tenang ya kan, baru dia cerita di sana. Gila Bon, sumpah untung lu bawa Sylvie Bon. Rudy ini cerita sambil nangis gitu. Untung lu bawa Sylvie Bon, gue hampir mati Bon. Longsor Bon, di sana tiba-tiba longsor Bon, hancur Bon. Gue packing Bon. Kita telat kabur dari sana 15 menit Bon. Mati kita almarhum Bon. Sumpah Bon, gue di sana cuma ditolongin sama siapa gue nggak tahu Bon. Tapi yang jelas ada yang nolongin gue Bon. Cewek Bon, bilang ke gue Bon, kamu harus cepat keluar dari sini. Itu tiba-tiba Bon, gue merem, itu udah ke packing semua Bon. Sumpah Bon, kita hampir mati Bon, kita hampir almarhum Bon. Itu si Rudy cerita ambil nangis kan. Si Boni udah, Rut, tenang Rut, istighfar Rut. Rumah sakit Rut. Gue dengerin ceritanya Boni itu udah speechless. Udah kayak, gila, untung gue gak ikut anjir. Itu kalau gue ikut, almarhum kali, mati gue. Itu pokoknya singkat cerita, mereka semua baik-baik aja, mereka semua masih sehat walafiat. Cuma itu bakal jadi cerita paling epic yang pernah gue dengar dari Boni. Ya mungkin cerita pesan yang bisa diambil dari cerita ini tuh kayak, memang benar sih, Tuhan tuh menghancurkan rencana lu sebelum rencana lu menghancurkan hidup lu gitu loh. Jadi kalau misal ada sesuatu segala hal yang kepending, ya udah biarin itu kepending. Mungkin memang udah kayak gitu jalannya. Itu pasti bakal diganti dengan hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang berkali-kali lipat lebih membahagiakan. Gila sih, gue bener-bener speechless sama cerita yang ini. Gue Andri pamit undur diri. See you and goodbye. podcast.ceritahoror@gmail.com